Kita lagi di CES, kali ini gua mau ngasih tau ke kalian tentang laptop gaming murah meriah yang terkenal di Indonesia, yaitu Asus TUF Gaming. Dan di depan gua sudah ada 3 laptop baru yang harusnya kalian lirik banget. Yang pertama langsung aja kita bahas TUF Gaming A15. TUF Gaming A15 ini sebenarnya di sini udah ada spesifikasinya langsung ya, menggunakan AMD Ryzen 9 8945H. Jadi dia sudah menggunakan CPU yang paling baru, yaitu Ryzen 9 8000 series, dan di dalam chip CPU-nya sendiri itu udah ada Ryzen AI. Dan di sisi lain yang berubah itu sebenarnya itu ada dari sisi resolusi layar, karena resolusi layar itu udah 16:10 di sini. Dan resolusinya itu 2,5K 165 Hz. Sama seperti tahun lalu, dia sudah bisa menggunakan Type-C charging 100 watt. Jadi kalau misalnya kalian punya 100 watt Type-C, kalian bisa gunain. Dan kalau misalnya ditanya sudah military grade, ya kayak TUF yang sebelumnya lagi itu sudah military grade dan masih diadopsi sampai sekarang. Tapi gue jujur banget, gue penasaran banget sama performance Ryzen 9 8945H ini nih, kayak gimana gitu performanya, karena emang generasi baru aja untuk mobile. Nah terus kita pindah ke A16. Nah kalau di A16 ini sebenarnya ini lebih ke refresh aja dari generasi sebelumnya. Refreshnya itu ada di mana? Ada di layarnya yang sudah menggunakan 16:10, dan fan-nya sudah menggunakan Arcflow fan yang generasi 1, tapi perbedaannya itu dia lebih tipis fan-nya dan lebih besar lagi dimensi fan-nya untuk menghasilkan airflow yang jauh lebih besar lagi dari generasi sebelumnya, biar katanya sih fokusnya untuk main game di 1080p itu lebih stabil lagi dan mendapatkan FPS yang jauh lebih tinggi lagi karena performanya yang stabil. Terus di sisi CPU-nya yang berbeda banget, yaitu di serinya HX. Kalau TUF sebelumnya itu kan cuman batas H series doang. Nah kalau sekarang itu sudah upgrade menjadi HX. Nah ini gua nggak tahu nih berubahnya karena apa, siapa tahu stoknya masih banyak, tapi sekarang TUF di sini sudah menggunakan HX yang refreshnya. Terus kalau yang untuk F16-nya sendiri, di sini perbedaannya yaitu di layar juga, yang layarnya tuh sudah menggunakan 16:10 dan CPU-nya menggunakan HX series. Kalau di sini menggunakan i7 13650HX. Nah kalau untuk fan-nya masih kayak yang sebelahnya juga, dia sudah menggunakan Arcflow fan, tapi yang lebih dioptimize lagi. Sayangnya memang belum second generation, tapi ya udah dibesarkan untuk mendapatkan stabilisasi yang lebih bagus juga, harusnya lebih oke lah. Cuman kalau misalnya kalian lihat lagi dari sisi desain mirip, ya memang ketiga-tiganya ini desainnya mirip dan sama juga sama generasi sebelumnya. Itu masih sama. Yang berbeda itu hanya rasio perbandingan layarnya yang 16:10 gitu. Oh ya, kalau misalnya untuk yang versi Intelnya, di versi Intelnya ini udah ada Thunderbolt 4, tapi sementara untuk yang versi AMD-nya, tapi AMD yang baru yang menggunakan 8000 series atau 8945H itu udah menggunakan USB 4. Belum Thunderbolt tapi sudah ada USB 4. Karena pakai Thunderbolt itu bayar dulu Jack license-nya ke Intel. Nah sekarang kita pindah ke booth sebelahnya, tapi sayangnya masih ada orang, kita harus usir aja. Enggak lah, kita tunggu dulu. Kalau di sini ini jajaran Zephyrus G14 dan G16. Nah, tapi apa yang berbeda dari G14 dan G16 sama yang tahun yang lalu? Nah, kalau yang di G14 sekarang ini bodinya itu tuh udah kelihatan beda karena dia sudah menggunakan full aluminium sekarang, dan di sini nggak ada kayak dot metric lagi itu atau animatrix itu nggak ada lagi di sini. Tapi sekarang tuh sudah menggunakan slash, karena slash ini bisa mengkategorikan lah ya, diklaim sama Asus itu mengkategorikan bisa untuk content creator atau bisa untuk gaming juga. Nah, kenapa bisa untuk content creator? Karena layar ini di sini udah dimaksimalin lagi karena dia di ROG Zephyrus udah pakai ROG Nebula display yang resolusinya kalau di G14 itu 16:10 3K pakai OLED. Terus kalau untuk dari refresh rate sendiri dia masih menggunakan sama kayak tahun yang lalu, dia pakai 120 Hz. Tapi kalau yang untuk G16 dia menggunakan 240 Hz. Nah, yang berbeda lain itu dari spesifikasinya, pastinya spesifikasi CPU dan GPU. Kalau CPU-nya ini udah menggunakan CPU
AMD Ryzen 8000 series yang baru rilis sekarang. Kalau yang G14 yang kita pegang di sini menggunakan Ryzen 9 8940H yang yang internal grafiknya sudah menggunakan Radeon 780M dan GPU-nya itu menggunakan RTX 4070 yang TGP-nya 90 watt. Nah, yang beda lainnya yaitu speakernya, karena di sini speakernya sudah menggunakan 6 speaker dan ada juga nanti gue masukin footage-nya. Emang di highlight banget speakernya dan dibuat nonjol gitu dari sisi desainnya. Terus dari sisi charger juga berbeda, dia udah nggak menggunakan Type C lagi, tapi bisa di-charge pakai USB Type C 100 watt ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang dia sudah menggunakan USB charger sendiri buatan dari Asus yang kapasitasnya 180 watt dan portnya pun beda ya. Berbeda dari charger lainnya, biasanya dia bulat kan. Nah, kalau sekarang ini kotak karena untuk menekan dimensinya biar bisa lebih tipis lagi. Karena kalau pakai yang bulat 180 watt, dia tuh dimensinya bisa lebih tebal lagi. Nah, selain itu kenapa dia nggak pakai Type C yang 180 watt? Karena efisiensi dari chargernya itu bisa turun kalau di atas 130 watt. Jadi dia memilih pakai adapter yang berbeda yang dia pakai sendiri lah. Nah, kalau dari sisi desainnya sendiri, kalian bisa lihat di sini ada warna putih dan ada warna hitam. Nah, di sini desainnya ini udah nggak fingerprint magnet lagi kalau misalnya kalian lihat di sini. Nah, terus yang berbeda lagi, tadi yang gue bilang slash lighting di sini. Jadi sebenarnya itu tujuannya itu tadi sih, untuk pembeda antara content creator dan gaming dan bisa dipakai keduanya laptop ini. Itu maknanya sebenarnya. Dan nggak ada logo ROG yang nyala-nyala juga di sini. Terus kita pindah langsung ke tempat dia dibuat. Nah, ini jadi pembuatan awal itu kayak gini. Jadi dia udah pakai full aluminium sebenarnya yang di CNC, terus dibentuk dulu. Setelah dibentuk baru di finishing sampai seperti ini, dan setelah di finishing baru diwarnain warna putih atau warna hitam. Nah, dengan konsep aluminium yang di CNC, jadinya bobotnya itu menjadi ringan banget. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, gua angkat ini ringan banget, tapi di dalamnya ini punya jeroan yang lumayan kencang banget karena GPU-nya aja udah menggunakan 4070 dan CPU-nya menggunakan Ryzen 9 yang seri paling baru yang digadang-gadang efisiensinya jauh lebih gede daripada Ryzen 7000 series yang tahun lalu rilis. Nah, sekarang kita pindah ke G16. Nah, di sini tadi perbedaannya selain dimensi yang 16 inch itu ada di GPU-nya, karena GPU-nya itu up to 4090. Dari sisi TGP-nya sendiri maksimal 115 watt. Dan untuk CPU-nya sendiri di sini sudah menggunakan CPU Meteor Lake. Kalau yang di display sekarang menggunakan Core Ultra 7 155H. Tapi dari CPU-nya sendiri itu tersedia sampai Intel Core Ultra 9 185H. Nanti bakal banyak variannya, dan varian GPU-nya juga akan banyak juga dari 4060 sampai 4090 yang TGP-nya maksimum di 115 watt. Nah, perbedaannya Meteor Lake sama Raptor Lake kemarin itu ada di LP E-Core. Jadi LP E-Core itu adalah low power E-Core. Itu tambahan core untuk memaksimalkan efisiensi dari prosesor Intel Meteor Lake. Pokoknya kalau gua nggak salah di Meteor Lake ini tambahan LP E-Core itu ada 2. Jadi di setiap CPU yang Meteor Lake itu ada penambahan LP E-Core, itu ada 2 core. Jadi itu yang membuat efisiensinya semakin bagus lagi. Jadi load ringan yang dikerjakan oleh sistem kita nanti, contohnya misalnya browsing yang nggak perlu pakai P-Core atau nggak perlu pakai E-Core, dia bisa menggunakan LP E-Core untuk menekan efisiensi daya. Biasanya kalau kita buka Google Chrome bisa makan 5 watt dari CPU. Nah, kalau pakai LP E-Core mungkin bisa memakan 1 watt aja. Jadinya lebih efektif, lebih daya tahan baterainya, terus lebih dingin juga dari sisi suhunya. Terus bedanya G14 dan G16 di sini. Nah, itu perbedaannya kalau dari sisi desain itu nggak ada. Dari sisi portnya juga nggak ada. Portnya masih sama digunakan yang G14 dan G16. Jadi yang kelihatan berbeda banget di sini adalah cuman layar dan CPU-nya. Karena CPU-nya di sini menggunakan Intel dan GPU-nya up to 4090, sementara di sini up to 4070 dan CPU-nya menggunakan AMD. That's it. Itu doang perbedaannya. Nah, buat kalian yang mau tahu update-nya di CES 2024 ini soal Asus ini apa aja dari seluruh lini laptopnya. Jadi
seluruh laptop Asus ini sudah menggunakan Arcflow Fan, tapi sekarang itu sudah menggunakan second gen. Jadi second gen ini bisa kalian lihat ini perbedaannya. Second gen ini perbedaannya tuh ada bilah kipasnya tuh kayak ada dua di sini, ada differentiate-nya. Jadi buat airflow-nya tuh semakin tinggi lagi. Nah ini ada contohnya juga di sini. Ini emang nggak bisa dirasain, harusnya pakai tisu, cuman kita nggak ada tisu. Di sini ini anginnya tuh lebih gede yang second gen daripada yang konvensional fan. Makanya dari sisi suhu nanti bakal lebih optimal dan dari sisi performance juga lebih stabil lagi nantinya. Jadi Arcflow Fan itu udah diadopsi yang emang beneran kelihatan di CES 2024 ini. Udah ada di Zephyrus yang G14 dan G16 itu sudah pakai Arcflow Fan. Terus ada juga di TUF. Nah kalau yang di TUF sendiri itu perbedaannya tuh dia lebih tipis tapi bisa menghasilkan airflow yang lebih besar. Jadi diharapkan nanti di TUF ini bisa main 1080p, main game 1080p dengan lebih stabil lagi di TUF series yang di 2024. Nah, kalau di sini ada SCAR 18 sama SCAR 16 sama G16, kok banyak ya? G18. Nah, di sini nih sebenarnya tuh lebih mirip-mirip ke tahun lalu, cuman yang perbedaannya di sini yang emang kelihatan banget. Yang pertama tuh ada desain, karena desain sekarang mirip kayak yang G16 udah pakai slash gitu. Nah, ini slashnya. Jadi sekarang tuh emang mereka tuh pengen ngasih tahu lah mereka bakal fokus sama content creator dan gamer gitu. Terus yang kedua dari sisi CPU-nya. CPU-nya menggunakan 14 Gen atau 14900HX di sini menggunakannya. Tapi 14900HX di sini atau Gen 14 di sini ini bukan Meteor Lake tapi Raptor Lake Refresh. Jadi jangan salah. Jadi jangan kalian pikir dia udah ada LPE Core, di sini belum ada. Karena ini Raptor Lake Refresh. Yang sudah ada LPE Core itu udah pakai fabrikasi yang baru lah. Terus yang perbedaan lainnya yaitu tadi udah CPU desain, yaitu displaynya. Displaynya udah pakai 16:10 dan udah pakai ROG Nebula display. Nah, kalau tahun lalu tuh cuma ada di 16 inch doang. Sekarang SCAR 18 udah pakai ROG Nebula display. Nah, terus kita lanjut lagi di sini ada ROG Phone 8 yang sudah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Tapi kita lupakan aja karena itu biar urusan Dika aja. Nah, kita sekian dulu. Saatnya kita pamit. Mungkin kalian bisa komen aja di kolom komentar, kasih pendapat kalian tentang produk-produk ROG atau TUF yang udah kita bahas tadi. Apakah itu cukup menarik untuk kalian? Atau misalnya kalian yang sudah emang lirik banget yang tadi, yang paling menarik sih menurut gue di sini ada game 14 dan TUF. Siapa tahu kalian emang udah ngincer banget game 14-nya, mungkin kalian bisa komen lah apa yang buat kalian tuh paling tertarik. Oke, sekian dulu gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.